Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, semangat, penuh dengan sukacita. Beli permata dipilah-pilah, diambil satu untuk kamu. Karena kata-katamu itu pulanglah, setan itu telah keluar dari anakmu. Senang sekali saya Katerina Utami dapat menjumpai Anda dalam acara Oase Rohani Katolik. Edisi hari ini, hari biasa pekan biasa kelima. Bersama saya telah hadir narasumber Oase Rohani Katolik, Romo Julius Edianto MSF. Romo Edi, salam jumpa Romo, apa kabarnya? Selamat pagi ya, baik-baik. Gimana Kak Utami? Kabar baik Romo. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Romo sudah menyempatkan hadir Sama-sama di acara Oase Rohani Katolik. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan awali acara hari ini dengan doa. Silakan Romo Edi. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik terkasih dalam Kristus, marilah kita awali permenungan kita ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ialah Bapa yang maha baik, kami bersyukur atas curahan rahmat-Mu yang tiada hentinya tercurah bagi kami, dalam hidup kami, dalam keluarga, pekerjaan dan pelayanan kami. Itu membuktikan ya Bapa, kasih-Mu tidak pernah berubah. Maka mohon ya Bapa, biarlah kami juga tidak berubah, kasih kami kepada-Mu bersama kami. Biarlah rahmat-Mu, kasih-Mu yang kami rasakan itu ya Bapa, membuat kami semakin setia kepada-Mu dan tidak beralih pada Allah-Allah yang lain. Karena Engkau-lah Allah Maha Kuasa, satu-satunya Allah sumber kehidupan kami. Maka hanya kepada-Mu lah ya Bapa, kami menyembah dan kami bersyukur. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kitab Raja-Raja. Ketika Raja Salomo menjadi tua, istri-istrinya mencodongkan hatinya kepada dewa-dewa, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan, seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu, Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikianlah dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan kurban ukupan dan kurban sembelihan kepada dewa-dewa mereka. Maka Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya, supaya jangan mengikuti dewa-dewa lain. Akan tetapi, ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu bersabdalah Tuhan kepada Salomo, oleh karena engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapan yang telah kuperintahkan kepadamu, maka aku akan mengoyakkan kerajaanmu dan akan memberikannya kepada hamba-Mu. Hanya saja demi Daud ayahmu, aku belum mau melakukannya selama engkau masih hidup. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, tidak seluruh kerajaan akan kurenggut daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu, demi hambaku Daud dan demi Yerusalem yang telah kupilih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan refren, ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di setiap saat. Ingatlah akan aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat, perhatikanlah aku, demi keselamatan yang datang daripadamu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat. Mereka malah bercampur baur dengan bangsa-bangsa itu,
dan meniru kebiasaan mereka. Mereka beribadah kepada berhala-berhala para bangsa yang menjadi perangkap bagi mereka. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat. Mereka mengorbankan anak lelaki mereka, dan anak-anak perempuan mereka kurbankan kepada roh-roh jahat. Maka berkobarlah murka Tuhan terhadap umatnya, dan ia jijik kepada milik pusakanya. Ingatlah akan aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat. Haleluya, 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 haleluya. Terimalah dengan lemah lembut sabda Allah yang tertanam dalam hatimu. Sebab sabda itu berkuasa menyelamatkan kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani, berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapatinya anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, kita akan masuk dalam permenungan sesi yang pertama. Ya Romo, silakan Romo Edi. Ya, makan mie ayam di Pecenongan. Enak Romo. Enak dan murah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena cintanya tidak pernah berubah. Ya, itulah Luar biasa, Romo. cinta Tuhan tidak pernah berubah. Namun di dunia ini banyak yang berubah dan memang harus berubah ya. Iya. Contohnya kita dari lahir bayi, kemudian jadi anak-anak, remaja, dan akhirnya dewasa dan tua. Kita nggak bisa melawan itu. Perubahan yang natural yang kita terima, kita jalani saja. Seperti bunga, kita menanam bunga dari benih kecil tumbuh akhirnya berbunga seperti itulah. Sebuah perubahan natural. Namun juga ada perubahan-perubahan yang memang disengaja karena faktor-faktor yang lain. Contohnya kemarin habis pandemi, apa yang berubah dari Utami? Sekarang udah terbiasa pakai masker, Romo. Pakai masker, jaga kesehatan, sering olahraga, itulah yang berubah dari kita. Namun juga ada perubahan-perubahan yang sifatnya juga nggak baik juga. Ada yang sekarang berubah karena faktor dunia sehingga kita berubah tindakan kita. Ya bisa saja sekarang ini mungkin di zaman politik ini, kampanye ini kan sekarang banyak orang berubah ya, saling menjelekkan, saling menjatuhkan lawan dengan cara tidak baik. Padahal kan
Pilpres, Pileg itu kan suatu pesta demokrasi yang sungguh-sungguh layak kita syukuri ya. Karena sebagai jembatan kita menuju Indonesia emas. Siapapun presidennya tentunya. Jadi berubah. Namun, Utami, ada juga seharusnya tidak berubah. Apa itu, Romo? Ya itulah yang kita renungkan hari ini. Ya hari ini kita akan ditunjukkan 2 kisah anak manusia. Bacaan pertama tentang Salomo, bacaan kedua atau Injil tentang seorang wanita Yunani Siro-Fenisia. Kita mulai dari kisah dari wanita tadi ya. Kita lihat ya, ceritakan bagaimana Yesus pergi ke Galilea. Meninggalkan Galilea di sini ya. Artinya dia pergi ke Tirus. Tirus itu adalah daerah yang digolongkan daerah asing oleh bangsa Israel, dikatakan sebagai daerah orang-orang kafir. Maka dikatakan Yesus diam-diam tidak ingin tahu dia datang di situ. Mengapa? Ya karena ada aturan yang harus ditaati oleh semua orang Israel, orang Yahudi, termasuk Yesus, bahwa orang Israel tidak boleh berhubungan dengan orang-orang kafir yang dianggap berdosa. Sehingga maka dikatakan Yesus ya diam-diam ke rumah itu. Agar semua orang nggak tahu, mungkin juga agar dia nggak bisa ketemu orang lain lah. Dan sekaligus juga orang-orang Israel percaya bahwa keselamatan itu hanya diberikan kepada mereka, kepada bangsa Israel saja gitu loh. Orang kafir nggak ada haknya keselamatan itu. Ini akan tampak tadi dalam dialog tadi lah. Lalu kita melihat di sini ya, bagaimana sang wanita tadi, dia yang berinisiatif menemui Yesus. Tentu ada sesuatu yang ia ingin wujudkan. Pertama tentu dikatakan bahwa anaknya sedang kerasukan setan, roh jahat. Tentu biasanya kalau kerasukan setan digambarkan pasti anak itu akan menderita. Karena di dalam Injil yang dikatakan bagaimana roh jahat itu memanting-manting orang itu terguling-guling sehingga pasti nggak menyenangkan lah. Maka karena kasihnya pada anaknya, ibu tadi berusaha mencari pertolongan lah agar anaknya dibebaskan. Dia mendengar Yesus datang. Dan pasti kalau dia seorang asing, seorang kafir, maka dia pun juga percaya Yesus bisa membantu dia. Maka dia mencari Yesus. Mencari Yesus tentu agar anaknya dibebaskan dari roh jahat. Mengapa minta Yesus? Karena ia yakin kuat kuasa Yesus. Dia seorang bangsa asing lah. Namun karena dia mendengar berbagai hal yang dilakukan Yesus, maka dia percaya Yesus mampu membantu anaknya. Maka dia sengaja datang. Dan tersungkur, atau mungkin lebih tepat bersujud di depan kaki Yesus. Sebagai ungkapan begitu kuatnya permohonan dia. Agar Yesus mau menolongnya. Lalu disinilah letak dialog yang menarik di sini ya. Bagaimana Yesus mencobai dia untuk melihat sejauh mana iman dia. Dikatakan, yo nggak layak makanan untuk anak-anak di atas meja dilemparkan kepada anjing. Artinya dikatakan seperti tadi, keselamatan itu hanya untuk orang Israel, untuk anak-anak, makanan untuk anak-anak di meja itu untuk anak-anak. Maka jangan dibiarkan dilemparkan ke anjing gitu loh. Artinya ya keselamatan dari Allah itu nggak akan diberi kepada orang lain. Ini cara Yesus mengetes iman ibu tadi. Bahkan dikatakan anjing. Anjing itu dalam bahasa bagi budaya Yahudi memang binatang yang apa ya? Ya yang dianggap remeh lah, dia nggak seperti sekarang dianggap remeh, dianggap binatang yang nggak bagus lah seperti itulah. Maka dikatakan nggak layak untuk makanan manusia untuk anjing. Nggak layak keselamatan untuk orang Israel diberikan pada orang kafir. Nggak mungkin lah. Namun dikatakan, ibu itu mengatakan, benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang disatukan oleh anak-anak. Jadi di sini dia menganggap dirinya memang aku nggak layak, aku hina seperti anjing dalam tanda kutip ya tentunya. Namun anjing pun makan remah-remah, artinya memang aku nggak layak di hadapan Tuhan karena aku sebagai seorang kafir. Namun biarlah sisa-sisa yang ada itu juga satu pada saya. Artinya belajar nggak apa sisa-sisa dari makanan nggak apa-apa lah. Yang penting keselamatan itu saya rasakan. Jadi di sini begitu ia merendahkan dirinya di depan Yesus. Karena dia yakin bahwa masih ada
keselamatan untuk anakku. Walau itu hanya sisa-sisa. Ya, ini kan suatu bentuk gaya bahasa yang menunjukkan bagaimana ia sungguh-sungguh rindu, sungguh-sungguh ingin agar anaknya segera dibebaskan dari roh jahat tadi ya. Kita lihat di sini ya, Yesus tuh mendobrak aturan Yahudi. Pertama, dia mau menerima wanita tadi, yang jelas-jelas seharusnya dia dilarang, nggak boleh dia berhubungan dengan wanita atau bangsa asing. Lah Yesus mau menerima dia. Lalu yang lebih dari itu adalah bagaimana akhirnya Yesus menyembuhkan anak wanita tadi. Dikatakan tadi bahwa ketika pulang, ibu itu melihat bahwa anaknya sedang terbaring dan roh jahat sudah keluar. Kenapa? Karena Yesus melihat dari kata-kata ibu tadi, dikatakan bahwa karena kata-katamu itulah pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Kata-kata itu artinya karena imanmu itulah. Yesus mengatakan imanmu yang menyembuhkan. Jadi dari perkataan wanita tadi yang mengatakan bahwa aku seperti anjing lah. Namun anjing pun bisa makan dari remah-remah yang jatuh dari meja. Maka ada keselamatan walau itu dari bangsa Israel. Jadi iman yang begitu kuat dari wanita tadi akhirnya memang dijawab oleh mukjizat, yaitu kesembuhan anak tadi. Ya. Dia bebas dari roh jahat tentunya. Ya. Maka di sini kita melihat di sini ya, bagaimana kuatnya iman Yesus. Wanita tadi nggak pernah berubah, walau dia sudah seakan-akan dipersulit ya oleh Yesus ya. Oh ngapain kamu sini? Keselamatan itu nggak untuk kamu. Jadi dites begitu, namun dia nggak menyerah. Dia tetap percaya pada Yesus dan mohon kepada Yesus, sehingga akhirnya dia dia menunjukkan bahwa memang aku percaya pada Yesus dan Yesus bisa menyembuhkan anakku. Dan itu terjadi sebuah mukjizat. Luar biasa ya Romo. Luar biasa gitu ya. Ya luar biasa iman wanita ini ya Romo. Walaupun Yesus itu menguji imannya, tapi dia tetap teguh nih ya Romo. Teguh ya memang. Mungkin dalam zaman sekarang ini udah langka ya orang seperti ini, atau masih banyak nih Romo? Masih banyak lah, masih banyak. Hanya memang di zaman sekarang ini memang faktanya memang kita harus berjuang untuk bertahan pada iman. Berjuang ketika hal-hal di luar kita mengubah kita atau berusaha mengubah kita atau menggoyahkan iman kita tetap berjuang. Faktanya memang ada. Zaman pandemi dulu juga banyak orang berjuang. Banyak orang mengatakan banyak hal yang berubah, memang iya banyak mengubah. Namun toh kita melihat bahwa banyak orang yang tetap teguh imannya. Karena gereja tetap, walau berubah caranya. Berubah caranya ya. Waktu pandemi kan akhirnya kita nggak bisa datang ke gereja. Online. Namun juga waktu itu banyak orang yang tekun dan online. Kemudian ada pembatasan umat yang datang, dan ada pelayanan komuni suci di rumah-rumah, dan semua menjadi dengan gembira. Dan ketika pulang, ketika pandemi sudah selesai, puji Tuhan, kita boleh ke gereja lagi ya, umat berbondong-bondong kembali ke gereja. Namun juga ada yang nggak berubah, yang ini yang kita harus yang layak kita disayangkan. Nggak berubah dari misa online. Walau sudah beli ke gereja, masih mager, malas gerak, masih pengen menikmati kemudahan online. Jadi gimana tuh Romo? Ya seharusnya kan kita sudah kembali ke gereja. Ya mereka nggak mau berubah. Ya semoga imannya tetap teguh ya. Kenapa? Tentunya banyak hal yang bisa menggoda kita sehingga bisa mengubah kita. Oleh karena itu kita perlu waspada juga itu loh. Kadang-kadang tidak hanya kesulitan, tantangan atau penderitaan yang bisa mengubah diri kita. Kemenangan, kejayaan, kekuasaan, kekayaan itu bisa mengubah diri kita dan bahkan mengubah cara yang ke arah yang tidak baik gitu loh. Hari ini kita diberi contoh satu contoh perubahan yang terjadi yang tidak seharusnya terjadi pada bacaan pertama, yaitu kisah Salomo, Raja Salomo. Ya, gitu. Bagaimana Raja Salomo sungguh berubah dari yang baik menjadi yang tidak baik.
karena faktor-faktor eksternal, faktor-faktor di luar dia. Tentu sebabnya karena dia sendiri yang lemah, sehingga dia berubah khususnya dalam relasinya dengan Allah, Tuhan Allah itu sendiri. Layak kita memang banyak hal yang bisa kita renungkan dari kisah Salomo tadi gitu loh. Maka mari kita renungkan kisah Salomo yang memang menjadi peringatan bagi kita semua agar kita jangan seperti Salomo yang berubah ke arah yang salah tentunya. Ya, baik Romo. Romo, kita sudah ada di penghujung acara, nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Baik, ya. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak. Kita akan kembali di sesi yang kedua. Tetaplah di tempat Anda. Salam jumpa, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Masih bersama dengan kami, Oase Rohani Katolik, sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Julius Edianto MSF dan saya Katerina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau langsung menghubungi nomor telepon kami 0881 0251 33438. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua. Ya Romo, jadi kita lanjutkan Romo. Tadi mengenai Salomo ya Romo. Iya, Salomo. Salomo kan raja besar ya, raja yang menggantikan ayahnya Daud ya. Bahkan dalam Romo Salomo itu nabi yang sangat berhikmat ya Romo. Raja oh ya, Salomo, raja. Dikatakan bahwa Allah memilih dia sendiri karena Nabi Nathan memilih orang lain atau apa, akhirnya perintah oleh Allah. Karena Raja Daud itu punya anak banyak lah, gitu. Sehingga akhirnya memang Salomo lah yang dipilih oleh Allah. Oh, langsung dipilih Allah ya? Ya, artinya dalam iman dipilih Allah melalui Nabi tentunya kan. Di antara anak-anak Daud, ternyata memang Salomo lah yang memang Allah memilih dia menjadi raja. Dan memang akhirnya bagaimana dikatakan bahwa Salomo itu masih muda. Masih muda, mungkin dalam arti tentu mungkin dia merasa belum siap lah, itulah. Maka dia bingung dan akhirnya dia mohon kepada Tuhan, ya gimana kekuatan Allah. Yang benar di sini dalam kitab Raja-Raja yang pertama bab 3 ayat 6-10 dikatakan Tuhan mengatakan apa yang kamu minta pada saya, itulah dalam doanya. Salomo minta hal yang bukan minta kekayaan, bukan minta kesaktian atau kekuatan, dia minta hikmat dan kebijaksanaan agar bisa memimpin bangsa Israel menuju ke bangsa yang besar, sejahtera tentunya. Dia minta agar bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu baik sekali ya kebijaksanaan lah. Dan itu akhirnya Salomo, doa Salomo tadi dikabulkan Tuhan. Dia diberi hikmat, diberi kebijaksanaan, sehingga akhirnya kerajaannya semakin meluas, semakin besar, semakin orang semakin takjub padanya, hormat padanya, dan semakin cinta padanya, sehingga dia adalah raja yang dicintai oleh rakyatnya. Di balik sebagai misalnya daerah-daerah kerajaannya, di samping itu juga tentu semakin luas kerajaannya, ia semakin kaya tentunya. Ya inilah yang yang memang terjadi pada Salomo. Salomo menjadi raja yang besar memang berkat dari Allah. Ia adalah raja yang diberkati oleh Allah. Tentu karena hidupnya memang sungguh-sungguh ia hanya mencari kehendak Allah. Maka ia hanya mencari hal-hal yang benar, menghindari hal-hal yang salah sesuai apa yang ia minta kepada Allah. Sehingga akhirnya Allah memberikan berkatnya dengan semakin luasnya kerajaan, mungkin dengan semakin kayanya tadi. Namun dia ini, sekali lagi, Salomo itu adalah manusia yang kadang-kadang bisa lupa diri, yang kadang-kadang bisa berubah menjadi sombong. Dan tampaknya di sini Salomo menjadi lupa diri. Jadi semakin tua dia, akhirnya dia semakin mudah digoyahkan, mudah tergoda oleh hal-hal yang lain. Apalagi dikatakan bahwa waktu itu Salomo melanggar perintah Allah dengan menikahi wanita asing. Dikatakan wanita dari Moab, dari Edom, dari Sidon, dari Het. Itu adalah wanita-wanita yang sebenarnya Allah mengatakan jangan
mengambil mereka menjadi istrimu. Karena mungkin dia bangsa asing. Sekali lagi pandangan bangsa Israel dulu ya, bangsa Israel orang kafir. Maka orang Israel untuk menjaga kekudusan mereka jangan menikahi mereka orang asing tadi. Faktanya yang terjadi adalah Salomo jatuh dalam godaan. Dia menikahi wanita-wanita tadi. Berarti kan dia sudah mulai goyah imannya. Pengaruh mungkin karena lupa diri, karena kekayaan, karena besaran nama dia, juga didorong oleh pengaruh rongrongan dari istri-istrinya tadi yang mengajak dia untuk meninggalkan Tuhan Allah agar mau menyembah dewa-dewa yang para istrinya sembah itu. Dan akhirnya memang pada awalnya Salomo mendirikan 2 bait Allah. Dia sungguh-sungguh sering mempersembahkan kepada bait Allah. Artinya dia sungguh menjadi raja yang mentaati kehendak Allah sesuai dengan permohonan dia, kebijaksanaan dan hikmat tadi. Namun karena perubahan tadi, karena berubah lalu lupa diri dan dirorong oleh para istrinya tadi, akhirnya dia mulai goyah dan akhirnya berubah arah. Dia bahkan mendirikan tempat-tempat pemujaan dewa-dewa kafir. Inilah yang terjadi pada Salomo. Perubahan karena faktor dari luar, dorongan istrinya. Di dalam sendiri dia lupa diri, dia sombong, seakan merasa bahwa kalau aku seperti ini ya karena aku. Dia melupakan jasa Tuhan. Sehingga akhirnya dia bahkan berubah menjadi mulai mendua. Allah masih belum berani tinggalkan, sementara dia sudah mulai beralih pada dewa-dewa asing. Yaitu yang terjadi pada Salomo. Dia kan dia dikatakan kan berubah arah, yaitu mesti jadi mendua. Sehingga akhirnya dalam bacaan Injil, bacaan pertama ini dikatakan bagaimana Tuhan akhirnya menegur dengan keras Salomo. Saya sudah mengatakan kepada kamu jangan menikahi wanita tadi. Namun ternyata kamu menikahi, maka kerajaanmu akan terpecah belah. Namun terjadi bukan pada kamu, tapi pada anakmu. Dan memang inilah yang terjadi. Setelah Salomo wafat, kerajaannya terpecah belah. Ya itulah dikatakan bahwa kesetiaan itu akan mendatangkan rahmat, ketidaksetiaan akan mendatangkan celaka. Itu dalam kitab Raja-Raja bab yang pertama bab 9 ayat 1-9. Allah mengatakan begitu. Kesetiaan pada saya akan mendatangkan rahmat yang melimpah. Seperti pada budanya Salomo sampai tua. Namun ketika ia tidak setia, datanglah celaka itu sendiri. Dan bagaimana itu terjadi? Karena Salomo berubah. Tergoda dunia luar, dan tergoda karena kuasa, karena kekayaan, sehingga dia berubah dan mendua tadi. Tidak tegak lurus pada Tuhan Allah lagi, gitu loh. Karena sudah mengambil arah ke dewa-dewa asing, gitu lah. Ya, seperti itu yang berubah dari Salomo. Ya, Romo. Ini juga bisa terjadi di kehidupan kita nih ya, Romo. Ketika kita anggap saja orang yang beriman, orang yang sangat beriman kepada Tuhan, bisa saja tergoda untuk melakukan hal-hal seperti ini ya, Romo? Bisa, sangat mudah sekali. Jadi, tadi dikatakan kepada awal kan, dunia harus berubah, memang harus berubah dan secara natural atau apapun secara kesengajaan, dan memang demi yang baik, tentu demi yang baik. Karena dunia harus berubah demi yang baik. Contohnya rumah kita sederhana. Kita punya rahmat dari Tuhan sehingga punya uang lebih, kita bisa mengubah rumah kita menjadi lebih baik lagi, lebih nyaman lagi, seperti itulah. Atau hal-hal yang tadi seperti sikap pola hidup kita setelah pandemi lah ada berubah. Namun lah yang kita inginkan adalah bagaimana kita mencegah hal-hal yang berubah itu menjadi yang salah arah, gitu loh. Salomo adalah perubahan yang salah arah. Sementara wanita dalam Injil tadi, dia berubah lebih positif, semakin beriman semakin kuat. Mungkin pada awalnya dia masih, Yesus, aku percaya engkau adalah orang sakti. Bisa seperti itu bukan? Jadi percaya aku adalah seorang guru, kemudian engkau adalah seorang jadi engkau adalah sang juru selamat, sang Mesias. Sebuah perubahan iman yang semakin kuat, semakin dalam. Seperti wanita tadi, gitulah. Jadi memang banyak hal yang terjadi yang mengubah kita ke arah yang baik atau ke arah yang negatif. Dan itu juga seperti tadi, kemenangan
kejayaan, keberhasilan, itu bisa mengubah kita ke arah yang salah. Termasuk juga tentunya penderitaan, kesulitan, tantangan, ancaman juga bisa mengubah kita ke arah yang benar atau ke arah yang salah. Sebenarnya kan dua manusia tadi ya, Salomo dan wanita ini tadi, menunjukkan dua perubahan. Salomo adalah ke arah yang salah, sementara wanita tadi adalah ke arah yang benar. Gitulah. Nah sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana? Apakah perubahan kita selama ini ke arah yang mana? Tentunya ke arah yang benar atau ke arah yang salah tentunya. Ya ini adalah sebuah perjuangan kita tentunya. Karena de facto kita butuh berjuang untuk bisa tegak lurus pada Tuhan Allah ya. Karena banyak hal-hal yang bisa membelokkan kita. Kita nggak lagi tegak lurus pada Tuhan Allah, Tuhan Yesus ya. Namun kita akhirnya belok arah. Ya sekali lagi, kita nggak boleh menyalahkan faktor luar lah. Lebih ke kita sendiri. Jangan mengatakan, ya karena dia, karena ini sehingga aku berubah. Enggak. Yang luar itu adalah faktor sekunder. Yang utama adalah kita. Karena kita punya kekuatan, kita punya Roh Kudus yang bisa membantu kita untuk merenungkan. Ya, aku harus berubah. Tapi berubah ke arah yang mana? Gitu loh. Pengalaman pandemi kan juga mengatakan, aku harus berubah. Banyak orang berubah karena negatif. Marah-marah atau jadi nggak beriman. Namun banyak orang yang akhirnya justru dari pengalaman itu dia berubah. Maka hari ini kita diajak untuk memahami bahwa selama di dunia ini memang banyak hal yang berubah. Dan harus berubah. Hanya kita diajak untuk tetap berubah, namun ke arah yang benar. Ya. Itulah perjuangan kita semua. Ya, baik Romo. Sebelum kita menutup acara ini, Romo, ada kesimpulan yang ingin disampaikan? Ya, baik para sahabat Oase Rohani Katolik terkasih dalam Kristus, di dunia ini nggak ada yang abadi. Karena keabadian itu milik Tuhan. Banyak perubahan-perubahan yang harus kita hadapi, harus kita alami, perubahan natural. Namun juga ada perubahan-perubahan yang sengaja kita buat. Semua demi kebaikan. Semua demi hal-hal yang baik. Oleh karena itu, kita diajak melalui pengalaman Salomo, pengalaman wanita Yunani Sirofenisia tadi, marilah kita berubah tetap ke arah yang baik. Artinya, tetap tegak lurus pada Tuhan Yesus. Dunia boleh berubah, namun kita tetap pada Yesus. Mungkin yang berubah adalah cara kita beriman kepada Yesus. Cara kita untuk mewujudkan iman kita, mengungkapkan iman kita. Namun, arah itu tetap sama, tetap pada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang seharusnya kita jaga. Satu hal yang tidak boleh berubah, yaitu iman kepada Tuhan Yesus. Yang boleh berubah adalah cara mengungkapkan iman kita itu sendiri. Ya, terima kasih Romo Edi untuk permenungannya hari ini. Romo sangat menguatkan kami sekali. Semoga kami yang mendengarkan renungan Romo hari ini semakin kuat ya Romo, membawa perubahan iman yang semakin kuat. Amin. Ya, terima kasih Romo. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri acara hari ini dengan doa dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Edi. Baik, para sahabat terkasih dalam Kristus, marilah kita hening sejenak. Kita akhiri permenungan kita ini dengan berdoa dan mohon berkat dari Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah, kasih-Mu tidak pernah berubah. Karena dari Engkau-lah mengalir kekuatan, kesetiaan, keberanian. Bantulah kami ya Bapa dalam menghadapi perubahan-perubahan dunia di sekitar kami ini. Kami hanya berubah ke arah yang baik, ke arah semakin kuat dalamnya iman kami kepadamu. Biarlah kami terus tegak lurus hanya kepadamu dalam ungkapan iman, dalam doa, juga dalam pelayanan. Karena hanya itulah ya Bapa, peziarah rohani kami, peziarah yang hanya mengarah pada Engkau sendiri. Maka bantulah kami ya Bapa,
Berilah kami kekuatan, keberanian untuk terus setia kepadamu, karena Engkau telah setia kepada kami dan selalu setia kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, semoga kita semua, pekerjaan, pelayanan, keluarga, dan juga harapan kita selalu dibimbing dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Edi dapat membuat kita semakin terus tegak lurus pada Yesus. Akhir kata kami berdua, Romo Julius Edianto MS.F. dan saya Katarina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.